Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya Gita Mulyani eh, akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang persiapan dan cara pelepasan varietas unggul. Pada di sini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Liberty Haidar SPMSI. Ya, mungkin lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Mungkin sebelum kita mengenal dan mengetahui tentang cara dan persiapan dalam pelepasan varietas itu, maka kita perlu mengetahui apa itu pelepasan varietas. Pelepasan varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri dan atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan varietas yang unggul yang dapat disebarluaskan. Tujuan dari pelepasan varietas adalah untuk melindungi petani atau konsumen agar benar-benar mendapatkan benih yang sesuai dengan deskripsi yang tercantum. Pelepasan varietas ini dilakukan dengan cara uji adaptasi sehingga perlu adanya persyaratan, tidak dipungut biaya dan memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 dan Permentan Nomor 61 Tahun 2011. Selanjutnya. Nah, terdapat syarat-syarat gitu dalam melepaskan varietas. Yaitu syarat-syarat pelepasan varietas itu berlandaskan dari surat keputusan Menteri Pertanian nomor 476 garis miring KPTS garis miring UM 8 garis miring 1977 menetapkan syarat-syarat dan prosedur pelepasan varietas, yaitu untuk varietas yang akan dilepas harus diberikan silsilah bahan asal dan cara mendapatkannya. Lalu metode seleksi yang digunakan harus disebutkan. Kemudian untuk varietas yang akan dilepas harus diadakan percobaan adaptasi dibandingkan dengan varietas baku di beberapa tempat yang mewakili daerah di mana varietas tersebut dianjurkan. Kemudian percobaan adaptasi dilaksanakan rupa sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. Setelah itu rancangan percobaan dan cara analisa data percobaan harus memenuhi kaidah statistik. Dan terakhir untuk varietas yang akan dilepas harus tersedia cukup benih. Selanjutnya, prosedur pelepasan varietas. Nah, prosedurnya ya di sini terdapat prosedur dalam pelepasan varietas, yaitu yang pertama, permohonan pelepasan varietas diajukan secara tertulis kepada Menteri Pertanian melalui Ketua Badan Benih Nasional. Kemudian permohonan pelepasan varietas tersebut harus dilampiri keterangan-keterangan mengenai hal-hal yang disebutkan dalam syarat-syarat pelepasan varietas hasil percobaan dan deskripsi varietas. Kemudian deskripsi varietas meliputi sifat-sifat morfologi, fisiologi, agronomi, daya adaptasi, ketahanan terhadap hama atau penyakit, dan sifat-sifat yang dianggap perlu. Kemudian setelah mendengar pendapat Ketua BBN, Menteri Pertanian dapat menyetujui atau menolak permohonan pelepasan varietas tersebut. Setelah itu keputusan tentang pelepasan varietas ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan surat keputusan. Lalu penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam surat keputusan ini dapat dipertimbangkan oleh Menteri Pertanian atas saran Ketua BBN gitu. Peraturan pelaksanaan pengujian didasarkan dan dikembangkan berdasarkan kebijaksanaan yang ditentukan oleh Badan Litbang atau Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Ditjentan atau yang disebutkan kemudian diperkuat oleh surat Sekjen atau Sekretaris Jenderal Deptan atau Departemen Pertanian nomor LB 110 garis miring 1279 garis miring B garis miring 7 garis miring 1987 tentang tata laksana dan pengujian adaptasi. Selanjutnya, evaluasi atau pengujian informasi tentang varietas. Langkah pertama dalam evaluasi dimulai oleh para ahli pemulia tanaman atau peneliti. Selain dari percobaan atau evaluasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengidentifikasi calon varietas unggul, pengujian dilakukan juga oleh unit kerja Direktorat Jenderal untuk mengetahui varietas yang cocok
untuk dilepas. Prosedur dan mekanisme kerja evaluasi dan pengujian varietas perlu disusun untuk menghindari konflik kepentingan di samping untuk mempercepat proses alih teknologi. Asesmen yang paling umum dilakukan dalam evaluasi dan pengujian varietas mencakup daya hasil, ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit, umur, sifat yang diinginkan, dan ketahanan terhadap cekaman lingkungan. Evaluasi terhadap penampilan dapat dilakukan berbagai cara, namun 3 prinsip dasar perlu diperhatikan dalam penampilan, yaitu yang pertama agroekosistem, di mana evaluasi atau pengujian dilakukan perlu dikarakterisasi secara tepat. Yang kedua, calon varietas tanaman yang paling sesuai dialokasikan pada setiap agroekosistem. Yang ketiga, pengelompokan varietas mempunyai umur dan sifat tumbuh hampir sama. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Dita. Saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya ada tata cara memberikan nama varietas. Yang pertama, usulan nama diajukan oleh peneliti atau pemulia tanaman bersamaan dengan usulan pelepasan varietas. Yang kedua, penetapan pemberian nama suatu varietas adalah wewenang Menteri Pertanian atas dasar usulan dari Badan Benih Nasional. Tim penilai dan pelepasan varietas. Yang ketiga, nomenklatur nama-nama varietas unggul ditetapkan atas dasar sebagai berikut. Misalnya padi sawah atas nama sungai di Indonesia, padi gugur nama danau di Indonesia. Sedangkan palawija, jagung atas nama wayang, kedelai nama gunung di Indonesia. Sedangkan untuk hortikultura khususnya yang akan dilepas baik melalui cara pemuliaan atau pemulihan saat ini pada umumnya menggunakan nama asli dari asal varietas lokal tersebut. Lalu selanjutnya ada prosedur pemurnian dalam rangka pemutihan varietas. Yang pertama ada determinasi. Determinasi berarti penentuan. Dalam hal ini kita menentukan terhadap suatu varietas. Nama suatu varietas diusahakan tetap dan dipakai walaupun nantinya akan dikembangkan di daerah lain. Di samping itu, apabila varietas tersebut sama dengan lokal lain, harap diteliti sejauh mungkin apakah betul-betul sama, dan jika sama maka pemberian nama harus dipilih dari yang penyebarannya luas. Lalu yang kedua ada deskripsi. Untuk melaksanakan determinasi, diperlukan deskripsi varietas yang bersangkutan. Deskripsi tersebut berguna untuk mengenal atau identitas varietas. Oleh karena itu, deskripsi suatu varietas dari jenis tanaman apapun harus memiliki pencirian sifat-sifat atau ciri-ciri agronomi yang bersifat kualitatif. Ciri-ciri atau sifat tersebut dapat juga mengandung pengertian ekonomi seperti halnya sifat ketahanan terhadap hama penyakit. Selanjutnya ada seleksi atau reviewing. Seleksi sangat penting, artinya dalam pemulihan, baik untuk membuat atau membentuk galur-galur yang akan menjadi varietas atau calon varietas, atau untuk mempertahankan suatu varietas. Dalam pembenihan, istilahnya adalah reviewing, yang berarti adalah seleksi negatif, yaitu membuang tanaman-tanaman yang menyimpang. Tanaman-tanaman yang menyimpang menunjukkan ciri-ciri dari apa yang seharusnya dimiliki oleh suatu varietas yang kita maksudkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian dari varietas tersebut dalam mempertahankan. Varietas-varietas lokal pada umumnya merupakan populasi campuran yang memerlukan pemurnian yang hanya dapat dilaksanakan dalam seleksi, minimal seleksi negatif, tergantung dari besarnya populasi campuran. Oleh karena itu, cara pemurnian untuk memantapkan dapat juga dengan seleksi positif. Hal ini diambil atau dipungut tanaman-tanaman yang ciri-cirinya sesuai dengan yang dicantumkan dalam deskripsi. Yang keempat ada pelaksanaan. Dengan pengertian yang dijelaskan,
Dalam rangka pemulihan varietas lokal perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, varietas yang akan diputihkan adalah varietas yang dominan di suatu wilayah. Yang kedua, dalam pelaksanaan pertanaman direncanakan untuk keperluan benih sumber atau keperluan pemunian varietas. Yang ketiga, amati ciri-ciri tanam tersebut mulai dari tumbuh sampai menjadi benih. Karena varietas tersebut belum murni, dalam penentuan kita harus mendasarkan pada ciri-ciri dari komponen yang persentasenya paling tinggi, seperti warna hipokotil, warna bulu, dan lain sebagainya. Yang keempat, pertanaman untuk benih dapat dilakukan seleksi negatif atau rejuing karena campuran hanya sedikit, sehingga tidak menyulitkan akan keperluan untuk benih. Hal ini terutama bila pertanaman adalah kepunyaan petani atau kelompok tani. Yang kelima, pertanaman untuk seleksi atau pemurnian lebih baik langsung seleksi positif, karena memungkinkan cara yang terbaik adalah dipilih tanaman yang baik dan mempunyai ciri-ciri yang sesuai, atau terus digalur atau ditanam satu persatu lubang. Yang keenam, setelah mendapatkan yang murni, maka pekerjaan selanjutnya mempertahankan kemurnian dengan cara seleksi negatif. Yang ketujuh, dalam pelaksanaan harus diperhatikan bahwa tidak boleh ada hambatan seperti suplai benih kepada pengembang produksi dengan kemurnian yang semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk benih sendiri yang nantinya akan menjadi cikal bakalnya, nama selalu diambil secara positif. Pelaksanaan tersebut merupakan petunjuk untuk mendukung terwujudnya penyaluran benih murni atau benih mutu secara berkesinambungan. Yang selanjutnya ada sasaran pelepasan varietas. Sesuai dengan keberadaan atau potensi varietas tersebut, maka sasaran pelepasan varietas harus sejalan dengan program nasional dalam upaya pelaksanaan swasembada beras, serta meningkatkan produksi tanaman pangan lainnya. Setiap peningkatan produktivitas dari varietas yang dilepas mempunyai dimensi pembaharuan yang sangat besar dalam peningkatan produksi serta pendapatan petani. Sehubungan dengan hal tersebut, penilaian varietas dalam rangka pelepasan akan lebih kritis dan mengarah kepada kemajuan produktivitas yang berdampak meningkatkan kesejahteraan petani. Di samping itu, kemantapan, kestabilan, dan keragaman baik secara kualitas maupun sifat-sifat agronomis lainnya sudah sangat diperhitungkan. Dengan demikian, karena instansi yang melakukan pengujian adaptasi atau multilokasi akan diminta pertimbangan khusus. Berdasarkan hal tersebut, Dirjen Pertanian Tanaman Pangan mengajukan beberapa sasaran sebagai bahan acuan dalam penilaian dan pelepasan suatu varietas, khususnya varietas lokal yang mempunyai nilai ekonomis tinggi perlu pemutihan dengan sistem pemurnian varietas dengan syarat yang ditetapkan tersendiri sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Iwan. Baik, mungkin sekian. Terima kasih kepada saudari kita mungkin, dan saya juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.